Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 8. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Perkenalan dari aku dulu ya. Nama aku Safitri Ramadan, biasa dipanggil Mona. Aku dari jurusan Manajemen Retail. Dan kali ini aku sebagai moderator pada podcast kali ini. Nah, kita kenalin dulu yuk sama anggota-anggota yang lain. Dimulai dari yang kanan dulu nih. Halo, perkenalkan, nama saya Haris Gunawan, biasa dipanggil Aris. Saya dari jurusan Manajemen Retail. Halo, perkenalkan, nama saya Alpis Husni, biasa dipanggil Alpis. Saya berasal dari Jakarta Timur dan jurusan saya Manajemen Retail. Oke semuanya, karena kita sudah semuanya perkenalan nih, yuk kita buka yuk topik podcast pada kali ini, yaitu tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, ada beberapa topik nih yang sudah kita bagi. Nah, untuk komit pertama, aku mau tanya dulu kepada Bang Aris, mengapa Pancasila menjadi sistem etika? Pancasila sebagai sistem etika, kita harus tahu dulu pengertian apa itu etika dan apa itu Pancasila. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti kebiasaan, adat atau watak. Dalam arti luas, etika adalah ilmu atau ajaran tentang baik dan buruk, benar dan salah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan. Sedangkan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum nasional. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sistem Pancasila ialah Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila tidak hanya dasar negara, tapi juga sebagai sumber nilai moral, memberikan arahan, ukuran, pedoman perilaku bangsa, menjadi landasan etis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, itu ya pendapat dari Bang Aris tentang Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya, untuk topik kedua, kita akan menjelaskan etika dalam sila-sila Pancasila. Aku pengen nanya kepada Bang Alpis, menurut kamu gimana sih etika dalam sila-sila Pancasila? Oke, sila-sila etika dalam Pancasila. 1. Yaitu etika religius, ketuhanan yang Maha Esa. Menuntun manusia untuk beriman, bertakwa, menghormati kebebasan beragama, dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Contohnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, saling menghormati saat ibadah. Kedua, etika kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan untuk menjunjung tinggi martabat manusia, berlaku adil, tidak sewenang-wenang, dan menghargai hak asasi. Contohnya, tidak mendiskriminasi orang berdasarkan suku, ras, agama, atau golongan, membantu korban bencana. Ketiga, etika persatuan Indonesia. Menuntun agar setiap warga mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjaga persaudaraan dan cinta tanah air. Contohnya, menghormati perbedaan budaya, daerah, menggunakan produk lokal untuk memperkuat ekonomi bangsa. Keempat, etika demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menekankan pentingnya musyawarah, demokrasi, kebijaksanaan, dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya, menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah, bukan dengan kekerasan, ikut pemilu secara jujur.
Kelima, etika keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengajarkan pemerataan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta menolak ketidakadilan sosial. Contohnya, membayar pajak untuk pembangunan bersama, tidak melakukan korupsi, berbagi dengan sesama yang kurang mampu. Oke, itu aja. Jadi begitu ya guys, opini-opini kelompok kita sebagai kelompok 8, bagaimana sih Pancasila sebagai sistem etika. Jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai sistem etika adalah sumber nilai, moral, dan pedoman hidup yang membimbing manusia Indonesia untuk berperilaku baik, adil, dan bertanggung jawab. Seperti itu ya podcast kita kali ini, dan ini menjadi akhir dari podcast kita kali ini. Terima kasih banyak telah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.